Oke, video ketiga tentang rangkaian campuran seri paralel ini ya. Ini campuran nih. Campuran seri paralel. Seri paralel atau paralel seri ya, sama sajalah. Intinya kita gabungkan apa yang bisa digabungkan terlebih dahulu. Oke. Ingat kuncinya, gabungkan mana yang bisa digabungkan terlebih dahulu dalam konsep seri paralel ya. Nah, jadi dari gambar ini ingin mencari hambatan total itu yang langkah pertama itu kalian gabungkan ini dulu nih. Ini gabungkan. Karena ini paralel, maka kita pakai rumus seper R sama dengan 1 per, ini berarti R2 nya ya, yang 1 ohm ditambah 1 per R3 nya 4 ohm. Ini saya tidak pakai rumus 1 per R1 tambah 1 per R2, khawatir nanti kalian anggap R1 masukkan R1 yang ini ya. Tidak, tapi masukkan yang R2 karena sesuai dengan gambarnya. Siapa yang paralel? R2 dan R3 ya. Jangan pakai R1. 1 per RP sama dengan 1 per R2 ditambah 1 per R3. Oke. Ini samakan penyebut. Samakan penyebut itu ke 4. Dijadikan 4. Ini dikali 4, ini kali 4. Berarti ya, atas bawahnya ya. Berarti nanti ini 1 per R sama dengan ini 4 ditambah ini 4 juga. Ini berarti 4, ini 1. Berarti 1 per R sama dengan 5 per 4. Kemudian dibalik. Berarti R sama dengan 4 per 5 ohm. Ya, dibalik ya. Jangan lupa dibalik. Maka gambarnya berubah. Gambarnya nanti berubahnya seperti ini. Nih. Gambarnya berubah jadi seperti ini. Yang ini 2 ohm. Dari R1 ya, 2 ohm. Kemudian yang ini gabungannya 4 per 5 ohm. Nah, 4 per 5 ohm. Gabungan dari paralel yang ini ya. Perhatikan betul-betul 4 per 5 ohm. Dari sini gambarnya menjadi seri. Nah, ini jadinya seri. Maka nanti R-nya itu pakai rumus yang seri. Nah, 2 ohm ditambah 4 per 5 ohm. Nah, berarti R sama dengan, berarti kalau diubah ke 5 4 per 5 ini kan sebenarnya 0,8 ya. 0,8 ini enggak sih? 4 ya, 0,8. Berarti 2 ditambah 0,8. R-nya sama dengan 2,8 ohm. Nah, ini dia R totalnya. Jadi yang A hambatan totalnya. A hambatan total. R totalnya 2,8 ohm. Nah, jadi seperti itu ya. Angkanya agak jelek nih. Nah, ini nanti 1 ya 4 2 5 ya. Emang jelek tapi tidak apa-apa lah. Selanjutnya arus total. Oke, arus total. Arus total. Arus total. I totalnya itu berarti pakai V total dibagikan dengan R totalnya. V totalnya itu V pada rangkaiannya ya, sama kayak soal yang sebelum-sebelumnya. Rangkaian sumbernya itu yang ini 15 volt. Berarti 15 dibagi 2,8. Aduh, angkanya menyebalkan sekali. Ini saya ubah dalam bentuk pecahan saja ya. Berarti kalau dalam pecahan, kalau kalian ubah ini dikali 10 per 10. Ini kali 10, ini kali 10 ya, biar komanya hilang itu. Maka nanti IT sama dengan 150 bagi 28. Maka IT-nya sama dengan, kalau dibagi 2, dibagi 4 bisa kan ya, dibagi 4 nih. Bagi 4 koma ternyata. Berarti ini kita bagi 2 aja deh. 2 berarti 75 per 14 ya. Oke. Berarti 75 per 14 ampere. Ini kalau kalian bagi, ini sekitar
5,35 ampere ya. Nah, ini kalau dibagi. Kalau enggak dalam bentuk pecahan saja. Selanjutnya yang C, untuk mengukur kuat arus pada masing-masing hambatan. Ini agak ribet ya. Kita kembali ke gambar rangkaian mereka yang ketika digabungkan nih, paralelnya digabungkan yang ini. Nah, nih rangkaian ini penting nih. Rangkaian ini kita akan menggunakan untuk mencari arusnya. Ini berarti tadi, pakai warna hitam aja deh. Ini 2 ohm, yang ini 4/5 ya. 4/5 ohm. Dan di sini ada sumber tegangannya sebesar 15 volt. Nah, dari yang kita cari yang soal yang B, keluarlah arus di sini, arus I-nya. IT-nya ini 75/14 ampere ya. Jalan di sini. Ini 75/14 ayam, jalan tek. Nah, ini juga sama, berarti ini I-nya sama dengan 75/14 ampere. Nah, ini merupakan arus pada 2 ohm. 2 ohm ini berarti arus pada I1 ya. Nih. Nah, nih I1-nya nih. Berarti I1-nya terjawab nih. Berarti I1-nya sama dengan 75/14 ampere. Nih. Sementara untuk I2 dan I3 ini nanti beda karena dia nanti akan mencar nih. Nah, ini kan tadi 75/14 ampere, nanti dia akan mencar nih, ayamnya akan mencar. Ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Untuk mencari ayam itu kita harus tahu tegangan pada masing-masing ini dulu, masing-masing resistor R2 dan R3-nya. Caranya, nah dari sini. Ini kan tadi dapatnya sama ya, I-nya 75/14. Ayam juga 75/14A, ini I-nya. Nah, I ini untuk mencari V-nya. Nih, jadi V-nya sama dengan I kali R. Berarti 75/14 dikali 4/5. Nah, disederhanakan angkanya bisa nih. Ini dibagi 5, ini 5, ini 1/15 ya. Ini dibagi 4, tak bisa dibagi 2. Ini 2, ini 7. Berarti 30/7. V-nya sama dengan 30/7 volt. Oke. Nah, lihat. 4/5 ohm. Jadi 4/5 ohm ini kan tadi gabungan dari yang paralel R2 dan R3 ya. Ini saya gambarkan R2 dan R3 saja nih. Ini R2-nya tadi 1 ohm. Ini R2. R3-nya 4 ohm. R3-nya ya. Nah, mereka paralel, tegangan sama. Tegangannya itu dari yang ini. 30/7 volt. Nah. Oke, tadi V-nya berapa? 30/7 ya. 30/7. 30/7 volt. Ini juga sama 30/7 volt. Mengapa dia sama? Karena dia paralel ya. Paralel. V-nya sama. Nah, tadi kan gabungan dari mereka berdua, ini hasilnya 4/5 ohm. Nah, 4/5 ohm ini menghasilkan 30/7 volt. Maka I yang di sini, I2 sama dengan V2 per R2. Berarti 30/7 dibagi 1. Berarti 30/7 ampere. Oke, dapat. Yang I3 sama dengan V3 bagian R3. Berarti 30/7 bagi 4. Berarti sama dengan ini dibagi. Berarti ini nanti 15/14 ya. Ampere. Ini dicoret ya, dibagi 2. Ini dibagi 2, 2. Ini dibagi 2, 15. Nah, jadi nanti itu 15/7 dikali 1/2. Jadi 15/14. Nah, jadi ini dia masing-masing jawabannya. Tadi I1-nya sudah dapat ya.
sama dengan IT-nya. I1-nya sama dengan IT berapa tadi tuh? 75/14 ya. 75/14 ampere. Nah, sip. Jadi inilah masing-masing nilai I-nya. Oke, sekarang kita hitung yang D. Yang D nilai V. Nilai V-nya ini gampang karena sudah dapat nilai I-nya tadi ya. Yang D nilai tegangan. Tegangan masing-masing hambatan. Kita pakai rumus V1 sama dengan I1 kali R1. V2 I2 kalikan R2. V3 I3 kalikan dengan R3. Ini Oke, I1-nya tadi 75/12 ya. 75/14 ya. 75/14. I2-nya 30/7. Yang ini 30/7, ini 15/14 ya. Masukkan R-nya. R1-nya berapa sih tadi? R1-nya 2 ohm. R1-nya 2 ohm. Oke, 2 ohm. 2 ohm, 1 ohm, 4 ohm. Ini 2 ohm, 2 ohm, 1 ohm, 4 ohm. Nah, ini tinggal kalikan saja nih. Ini coret dapatnya 7 ya berarti ya. Coret-coret 7. Berarti ini 75/7 volt. Yang ini 30/7 volt. Yang ini coret juga bisa nih. Coret ini 2. 7 ya. Ini 7, ini 2. Berarti 30/7 volt. Ya. Jadi ini masing-masing tegangannya ya. Nah, mengapa V2 dan V3 sama nilainya? Karena dia paralel tadi ya. 30/7. Oke, jadi seperti itu. Semoga mudah dipahami dan dimengerti. Silahkan share ke teman-temannya yang masih bingung dan masih pusing. Semoga bermanfaat. See you again.